Hai semua, bertemu kembali dengan gua Ama Al-Katiri. Pada video kali ini gua akan membahas 4 kebiasaan yang dapat mensabotase kehidupan kita. Di antara kalian pasti pernah kan mendapatkan nilai ujian yang jelek. Dan kebanyakan dari kita meresponnya, aduh emang dasarnya aja gue yang bego. Aduh emang dasarnya aja gue yang terlalu males. Nggak mungkin gue dapat nilai ujian bagus, nggak mungkin. Atau mungkin case lainnya, pernah ditolak interview kerja? Pasti pernah kan? Dan umumnya respon kita, ya wajar sih gue ditolak interview kerja, ya diri gue nggak punya kompetensi. Ya wajar sih gue ditolak, karena emang diri gue nggak layak kerja di perusahaan tersebut. Bila kalian ingin menyudahi kebiasaan mensabotase kehidupan kalian, maka video kali ini merupakan video yang paling tepat untuk kalian tonton. So, stick around. Kebiasaan pertama yang dapat mensabotase kehidupan kalian adalah judgmental ke diri sendiri. Kalian sadar gak sih, musuh terbesar di hidup kita itu adalah pikiran kita sendiri. Kehidupan yang kita lihat saat ini, persepsi kita tentang realita itu berasal dari skenario yang kita buat di kepala kita. Kalau kita selalu membuat skenario negatif tentang diri kita, percaya bro, udah pasti apa yang kita lihat juga akan negatif. Meyakini bos lo itu nggak suka sama model rambut lo, meyakini pacar lo nggak suka sama hadiah yang lo kasih, menganggap diri lo nggak layak buat si dia, itu namanya mensabotase diri sendiri. Kadang gue sempat berpikir, bila kita berbicara ke orang lain itu sama akan halnya kita berbicara ke diri kita sendiri. Pertanyaannya, bakal ada gak sih orang yang mau jadi teman kita? Bakal ada gak sih orang yang nyaman ngobrol sama kita? Bener gak sih? Terkadang kita lebih judgmental ke diri kita sendiri dibanding ke orang lain. Coba kasih komentar kalian di kolom komentar. Dan buat gua, salah satu alasan yang ngebuat kita judgmental ke diri kita sendiri itu disebabkan karena pengalaman masa kecil kita. Kamu harus dapat nilai yang paling bagus ya di sekolah. Kamu harus ranking ya di sekolah. Kamu harus masuk PTN. Kalau kamu mau sukses, kamu harus disiplin setiap hari. Dan akhirnya kita percaya cara sukses di hidup ini adalah dengan being tough on ourselves. Bersikap keras kepada diri kita sendiri. Nggak ada yang salah dari kerja keras. Tapi kalau cara kita memotivasi diri kita sendiri dengan bersikap keras ke diri kita, ya wajar gak sih kalau kita judgmental ke diri kita sendiri? Mau gue bilang diri lo cantik kek, diri lo pintar kek, diri lo orang yang menginspirasi. Tapi kalau lo judgmental sama diri lo gak akan percaya sama apa yang gue sampaikan. Berusaha sadar atas pikiran negatif dan merubahnya itu memang butuh waktu, usaha, dan kesadaran terus-menerus. Tapi bukankah kehidupan kita akan lebih baik bila kita dapat merubah cara kita berbicara ke diri kita sendiri? Kebiasaan kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalian pasti pernah kan berharap sama seseorang dan ketika harapan kalian tidak terpenuhi, diri kalian kecewa. Apalagi kalau harapan yang diberikan terlalu tinggi, pasti rasa kecewaannya juga makin dalam. Dan lucunya kadang tanpa kita sadari kita melakukan hal ini berkali-kali dan merasakan perasaan yang sama juga berkali-kali, yaitu rasa kecewa. Ketika kita berharap orang lain berperilaku seperti apa yang kita harapkan, ini namanya ekspektasi yang tinggi dan juga nggak realistis. Karena sampai kapanpun yang namanya perilaku orang itu nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita rubah. Mengharapkan bos kalian memuji diri kalian, mengharapkan teman kalian dapat memahami sepenuhnya diri kalian, ataupun mengharapkan orang tua kalian itu mendukung apapun keputusan kalian, itu sebenarnya hanya akan membuat diri kalian kecewa. Di sini poinnya, bukan kalian sama sekali nggak boleh berharap. Berharap itu boleh, tapi pastikan apa yang kalian harapkan itu realistis. Coba kalian pikirkan, bila harapan yang kalian berikan itu terlalu tinggi dan bisa membuat diri kalian kecewa. Tapi apakah mungkin bila harapan yang kalian beri terlalu rendah dan itu bisa membuat diri kalian bahagia? Ada salah satu kutipan dari Bill Watterson yang mana dia adalah penulis komik dari Calvin and Hobbes. Ia mengatakan bahwa kehidupannya jauh lebih mudah ketika ia menaruh harapannya lebih rendah. So, bila kalian ingin menghilangkan kebiasaan mensabotase diri sendiri,
Tolong sekali-kali dicek harapan kalian dan buatlah lebih realistis. Kebiasaan ketiga adalah terlalu khawatir akan masa depan. Masa depan itu emang harus dipikirin dan direncanain. Tapi bila terus dipikirin masa depan kita tanpa ada rencana yang jelas, hal inilah yang menyebabkan kekhawatiran berlebihan. Kadang aja kita udah rencanakan secara matang, tapi yang namanya masa depan adalah hal yang gak pasti. Ngambil jurusan teknik, kerjanya malah di bank. Ngambil jurusan hukum, kerjanya di perusahaan keuangan. Pacaran sama si A, nikahnya sama si B. Yakin masa depan bisa kita kontrol? Enggak kan? Ya kalau emang gak bisa kita kontrol, kenapa kita harus khawatir berlebihan akan masa depan kita? Mengkhawatirkan masa depan secara berlebihan yang sama sekali nggak bisa kita kontrol, itu hanya akan mensabotase kebahagiaan kita. Punya goal di hidup ini penting, tapi kalau kita terlalu takut akan kegagalan bila goal kita nggak tercapai, yang ada kita malah cemas akan masa depan kita. Jadi orang boleh ambisius, tapi pastikan ambisi tersebut tidak menyakiti diri kita sendiri dan juga orang lain. Ada salah satu kutipan dari tokoh intelektual Amerika di abad 20 yang bernama Reinhold Niebuhr. Ia mengatakan, Tuhan memberikan ketenangan menerima hal yang tak dapat dirubah, keberanian merubah hal yang dapat dirubah, dan kebijaksanaan mengetahui perbedaannya. Masa depan kita itu suatu hal yang gak bisa kita rubah. Dan hal yang dapat kita rubah adalah mempersiapkan dan merencanakan masa depan kita. So, bila kalian ingin menghilangkan kekhawatiran di dalam diri, belajarlah untuk membedakan mana hal yang bisa kalian rubah dan mana hal yang tidak dapat kalian rubah. Kebiasaan keempat adalah mencari kepastian dari orang lain. Maksudnya apa? Ketika kalian merasa cemas, kalian langsung mencari teman kalian untuk kalian hubungi hanya untuk memastikan diri kalian gak apa-apa. Contohnya gini, sebelum gue mau buat channel YouTube, agar diri gue lebih tenang, gue hubungi dulu beberapa teman gue untuk meminta kepastian ataupun dukungan bahwa gak ada yang salah kan gue buat channel YouTube. Bro, gak salah kan gue buat channel YouTube di usia 30? Bro, gak salah kan gue buat channel YouTube mengenai konten perkembangan diri? Mencari kepastian dari orang lain untuk membuat diri kita lebih nyaman itu hanya akan membuat kita nggak percaya diri akan kemampuan kita dalam mengelola rasa cemas. Artikel di situs Psikologi Today itu mengatakan bahwa mencari kepastian ke orang lain itu berpengaruh baik dalam jangka pendek. Karena ketika kita minta kepastian, maka kecemasan kita juga akan menurun. Tapi hal ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang. Kita cenderung akan edik meminta kepastian terus-menerus dan membuat kita nggak belajar untuk mengatasi kecemasan diri kita sendiri. Meminta kepastian dari orang lain untuk memvalidasi apa yang kita lakukan itu hanya akan membuat kita mensabotase diri kita. Gua nggak bilang kalian nggak boleh minta bantuan ke orang lain. Tapi bila kalian meminta bantuan ke orang lain tiap kali kena masalah, itu namanya kalian akan tergantungan dan tidak belajar untuk mengatasi rasa cemas kalian sendiri. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 4 kebiasaan buruk ini itu dapat kalian tinggalkan dan juga hindari. So, thank you once again. Gua Amal Katiri and I'll see you next time.